Lalu Ahmad Zaini tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dengan mengenakan topi dan masker, lalu tampak dikawal ketat sejumlah penyidik KPK. Lalu memilih bungkam dan langsung memasuki gedung KPK tanpa memberikan pernyataan apapun. Selain Bupati Lombok Barat, total ada 19 orang yang diamankan KPK dalam OTT di Lombok Barat. KPK juga menyita sejumlah dokumen serta uang tunai ratusan juta rupiah. Pemirsa, sebelumnya KPK menyegel ruangan Bupati Kabupaten Lombok Barat, pengadaan barang dan jasa dan Dinas PUPR PKP Lombok Barat. Ya, penyegelan ruang kerja Bupati diduga berkaitan dengan proses tender, pengadaan barang dan jasa hingga sejumlah proyek di Lombok Barat. Tim Anti Rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyegel sejumlah ruangan di Pemkab Lombok Barat. KPK segel beberapa ruangan, diantaranya ruang kerja Bupati, Dinas PUPR PKP, dan pengadaan barang jasa Lombok Barat. PJ Sekda Lombok Barat menegaskan jika dirinya tidak mengetahui pasti terkait penyegelan tersebut, namun masih sempat bertemu dengan Bupati saat nobar final Piala Dunia. Kan enggak kita lihat tahunya bahwa sampai di kantor ada ruangan yang disegel gitu. Karena sampai saat ini kan belum ada rilis resmi itu persoalan. Jadi, nah ini belum kita keluar dari tadi kami di kantor dan belum ada informasi secara resmi ke kami. Sejak tadi pagi Pak Bupati tidak ada di kantor? Kalau di kantor nggak ada, tapi sempat nonton bola bareng sampai subuh. Kendati dilakukan penyegelan oleh KPK, aktivitas pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat masih terpantau normal. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI membahas RUU perampasan aset bersama dengan peneliti dan akademisi. Ada 3 isu krusial yang ditampung Komisi 3 sebagai masukan untuk RUU perampasan aset. Rumusan pasal yang dapat memperkuat RUU. 3 isu penting yang menjadi pembahasan dalam rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, yakni nomenklatur RUU, pengawasan terhadap aparat penegak hukum, hingga mekanisme pengelolaan aset hasil rampasan negara. Istilah perampasan aset juga dipertanyakan hingga diusulkan diganti menjadi pemulihan aset. Salah satu anggota Komisi 3 DPR RI, Rikwanto, mengusulkan agar Badan Pengelolaan Aset dalam rancangan RUU Perampasan Aset tidak di bawah Kejaksaan Agung. Perampasan, bahkan dengan rekening khusus penampungan. Saya tertarik masalah perlunya Badan Pengelolaan Aset bukan lagi di Kejaksaan yang diserap oleh negara sedikit sekali. Saya setuju untuk hal tersebut. Ya, nanti mekanismenya seperti apa, orang-orang seperti apa, supaya nilai-nilai aset itu tetap bisa stabil dan bisa berjalan sesuai dengan rencana dari undang-undang, yaitu menghasilkan keuangan bagi pengembalian aset itu sendiri. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pra-peradilan kedua Roy Suryo ditolak Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim menilai Roy Suryo sengaja menunda-nunda pokok perkara dengan memecah satu persatu pra-peradilan. Untuk penyalahgunaan pra-peradilan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka permohonan pra-peradilan pemohon sudah tidak relevan lagi, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Ruang sidang berubah riuh oleh teriakan ibu-ibu pendukung Roy Suryo usai hakim membacakan putusan pra-peradilan. Kekecewaan pun ditumpahkan pendukung Roy Suryo. Hakim Tunggal Sidang Pra-peradilan Roy Suryo Iketut Darpawan memutuskan menolak seluruh permohonan pra-peradilan kedua Roy Suryo. Hakim menilai Roy Suryo sengaja memecah satu persatu dan menyalahgunakan pra-peradilan dengan tujuan menunda pokok perkara. Dengan demikian penetapan status tersangka Roy Suryo sah.
Hakim Tunggal Iketut Darpawan menilai putusan pra-peradilan sebelumnya yang mengabulkan sebagian gugatan terkait penangkapan, penggeledahan dan penahanan tidak mempengaruhi pokok perkara. Nah, bagi saya menyerahkan sepenuhnya langkah selanjutnya pada para kuasa hukum saya. Mas Refli, Mas Abdul Ghafur Sangaji, Bu Soraya, Mas Tristan, kemudian Pak Yasena dan lain sebagainya. Ya, saya menyerahkan sepenuhnya. Apakah kemudian mau lanjut dengan pra-peradilan yang keempat? Karena apa? Karena pra-peradilan yang ketiga sudah kami daftarkan. Permohonan kliennya ditolak, kuasa hukum Roy Suryo Refli Harun menyatakan siap masuk ke pokok perkara. Kita hormati putusan ini dan tentu kalau ditanyakan pada Mas Roy apakah Mas Roy siap untuk pokok perkara, at any time kita siap. Ya, ini adalah the lawyer's way untuk mencari jalan agar kemudian Mas Roy ringan, ya, kemudian ringan langkahnya ketika harus berhadapan dengan pokok perkara. Roy Suryo juga sudah mendaftarkan gugatan pra-peradilan ketiganya yang meminta ganti rugi dan rehabilitasi ke Polda Metro Jaya atas penangkapan, penahanan, serta penggeledahan yang dinyatakan tidak sah dalam penanganan kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Sidang pra-peradilan ketiga rencananya digelar pada 28 Juli. Tak berhenti, Roy Suryo berniat mengajukan gugatan pra-peradilan keempat. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, Roy Suryo lagi-lagi mengajukan pra-peradilan terkait kasus ijazah Jokowi. Pada pra-peradilan ketiga, Roy kini berisi ganti rugi ke Polda Metro Jaya terkait penanganan hukum kasus ijazah Jokowi. Roy Suryo lagi-lagi ajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kali ini Roy mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi ke Polda Metro Jaya terkait penanganan hukum kasus ijazah Jokowi, di mana berhubungan dengan putusan dari pra-peradilan pertamanya. Tak hanya berhenti di pra-peradilan ketiga, Roy Suryo bahkan siap mengajukan pra-peradilan keempat. Apakah kemudian mau lanjut dengan pra-peradilan yang keempat? Karena apa? Karena pra-peradilan yang ketiga sudah kami daftarkan. Dan insya Allah akan bersidang pada hari Selasa tanggal 28 Juli yang akan datang. Dengan materi adalah ganti rugi atas putusan pra-peradilan yang pertama. Nah, ini kita bisa uji nanti. Apakah putusan ganti rugi itu akan kemudian diterima atau ditolak? Permohonan pra-peradilan ketiga Roy didaftarkan ke pengadilan pada Rabu 15 Juli 2026 dan teregistrasi dengan klasifikasi perkara mengenai ganti kerugian. Tergugat satu adalah Kapolda Metro Jaya, Direskrimum Polda Metro Jaya, Kasubdit Kamnek, dan tim penyidik. Sementara tergugat kedua adalah Kejati DKI Jakarta, Aspidum Kejati DKI Jakarta, Kejari Jaksel, dan tim JPU. Tim liputan iNews melaporkan. Polemik yang melibatkan Roy Suryo kembali bergulir, pemirsa. Kali ini Ketua Umum Gibranisti Taufik Bil Fakih melaporkan Roy Suryo ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait status gelar doktor yang diperolehnya dari Universitas Negeri Jakarta.